Nah itu makanya negeri ini adalah negeri yang selalu diimpikan semua orang. Kita nggak bisa bayangkan, dan kita ini punya, alhamdulillah ditempatkan di Indonesia. Nah itu ini tugas Rasulullah itu mungkin berbeda-beda. Nah sejarah berikutnya dikendalikan oleh siapa? Oleh Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Adam, sejarah berikutnya Nabi Ibrahim. Karena apa? Nabi Ibrahim menemukan jejaknya Nabi Adam, petilasannya Nabi Adam ditemukan di situ. Dengan doa Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwatin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Loh makanya Nabi Ibrahim itu dikenal oleh semua agama. Karena Nabi Ibrahim menemukan jejaknya Nabi Adam. Cuman cara mengenal bahasanya beda-beda. Yang Yahudi Nasrani mengenal dengan nama Abraham, istrinya Sarah. Yang Islam mengenal dengan nama Ibrahim, istrinya Saroh. Nah yang Hindu mengenal dengan sebutan Brahma, istrinya Saraswati. Loh Saraswati. Kenapa Saraswati? Karena bahasa Sanskerta. Kalau perempuan ada watinya, Megawati, Fatmawati. Nah kalau di sini disebut Siti. Karena apa? Orang Jawa menyebut perempuan itu Sayyidati, pendek tadi Siti. Loh, iya. Nah, kita kadang enggak ngeh yang begitu. Sayyidati, Siti, Sayyidi. Kan gitu. Ahmad ini nggak panjang-panjang. Sayyid Muhammad Mat. Niku Abidin Bidin. Abdurrahman Durrahman. Loh, Pak Dudung ini kalau di Jawa itu bukan Abdurrahman Pak Dudung, tapi Durrahman. Iya. Lah kalau di Bugis berdua mang. Orang Bugis kalau menyebut Abdurrahman berdua mang. Kalau orang Jawa Durakeman. Nah kalau orang Sunda Abdurrahman. Itulah kalau orang pesisir utara Wakeman. Abdurrahman belakangnya Wakeman itu aja. Loh ya makanya ada Wak Tuhan. Kan pernah ribut ada orang namanya Tuhan. Itu namanya Maftuhan. Orang pesisir menyebutnya Tuhan, tulisannya Tuhan. Nah, ya, nanti nama orang namanya Tuhan. Loh itu makanya Nabi Ibrahim itu dikenal. Lah umat Rasulullah agar nanti tidak ribut kalau ketemu dengan saudara tuanya, maka konflik antar saudara tua diselesaikan dengan Isra Mi'raj. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, satu bagiannya Masjidil Haram, satu Masjidil Aqsa. Nah kalau kamu ketemu ajaklah, kalau nggak mau diajak ya doakan. Kama barok ta'ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Nah umat Rasulullah itu komplit, lengkap. Loh makanya ketika Rasulullah itu menjadi nabi yang sudah dipahami umatnya enak. Paham betul dengan sistem masa lalu. Untuk apa? Mengemban misi rahmatan lil alamin. Nah setelah itu di Mekah nggak ada masalah, terus geser. Islam kan geser kemana? Ke Madinah pertama. Di Madinah ya itu tadi ketemu orang macam-macam. Terus geser kemana? Ke Persia. Nah di Persia ketemu namanya Raja Rustum. Orang Jawa menyebutnya Rustam. Rustum ini agamanya Majusi. Sayyidina Ali masuk situ mengislamkan Rustum ini. Ngambil menantu putrinya. Akhirnya Sayyidina Husain ambil istri putrinya Rustum ini. Lahir Sayyid Ali Zainal Abidin. Nah orang Persia menyembah api. Apinya ditaruh di bangunan tinggi namanya Manaro. Makanya ketika masuk Islam apinya dibuang, Manaronya taruh depan masjid. Sampai Akmil namanya menoro itu.
Makanya tidak ada api tapi ganti lampu loh, itu dari Persia. Islam bergerak. Oh, sampai akhirnya ribut di sana. Itu Sayyidina Husain punya anak namanya Sayyid Ali Zainal Abidin. Punya anak namanya Sayyid Bakir. Sayyid Bakir punya anak namanya Sayyid Ja'far Shadiq. Punya anak namanya Sayyid Ali Uraidi. Punya anak Sayyid Muhammad. Punya anak Sayyid Ubaidillah. Punya anak Sayyid Aisyah. Punya anak Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Punya anak namanya Sayyid Ubaidillah, punya anak Sayyid Alwi, punya anak Sayyid Muhammad, punya Sayyid, terus geser keluar dari Arab. Nah, punya anak namanya Sayyid Ahmad Sayyid Abdul Malik sampai Mongol, punya anak Sayyid Ahmad Jalaluddin sampai Campa, punya anak Sayyid Muhammad sampai Pase, punya anak Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir masuk tanah Jawa lah. Orang Jawa di sini menyebutnya Syekh Jumadil Kubro. Di sini punya murid namanya Samsudin, pindah Jawa Barat, bikin pesantren di Kerawang, namanya pesantren Kuro karena yang diajarkan Quran, dikenal dengan nama Syekh Kuro. Punya murid namanya Datuk Kahfi, pindah Amparan Jati Cirebon, punya murid Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati yang mengislamkan Pajajaran. Sehingga dari Bandung lahir nama Dudung Abdur Rahman. Itu kan? Gitu. Nah, ketika saya Jumadil Kubro menghadapi ketemu sini, orang sini bukan orang sembarangan, punya agama besar namanya Hindu Buddha. Itu kesini punya agama besar Hindu Buddha, punya kerajaan besar di Jawa Timur namanya Majapahit, di Jawa Barat namanya Pajajaran, punya peradaban. Makanya nggak main-main. Begitu masuk ke daerah Magelang, saya Jumadil Kubro, santrinya habis dimakan sama orang Magelang. Habis dimakan sama orang Magelang. Karena orang Magelang telah beralih dari Hindu Brahma ke Hindu Shiva. Lah dari Hindu Shiva itu ada ajaran yang sangat ekstrim namanya ajaran Bhairawa Tantra. Ajaran Bhairawa Tantra itu punya ilmu Ngrogo Sukmo. Itu dari mana? Dari ajaran Kali ajaran Durga ajaran Shiva. Itu kenapa? Karena orang Magelang takut ikut Hindu Brahma. Karena Hindu Brahma itu matinya susah. Karena matinya harus mokso. Mokso itu hilang raga sukmanya. Supaya hilang raga sukmanya, orang Hindu diajarkan namanya Upanishad, menghilangkan jati diri, kebumian menjadi manusia dengan watak seperti bumi, upawasa, nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh perempuan. Makanya Islam ketika mengajarkan nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh perempuan namanya Syahrul-Siam, kok kayak upawasa. Maka orang Jawa menyebutnya bulan puasa. Lah ketika orang Magelang dan sekitarnya pusatnya ini melakukan upawasa, nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh perempuan, tubuhnya mengecil, terus lap hilang, mokso. Tapi ada yang nggak berhasil, sudah mau hilang, inget istrinya, inget kambingnya, maka macet, gede nggak bisa, hilang nggak bisa, jadi jenglot atau Bathara Karang. Makanya kalau sampean ketemu jenglot jangan dijual mahal, karena itu adalah produk gagal mokso. Akhirnya di Magelang dan sekitarnya tumbuh ajaran yang tidak mokso karena takut gagal. Lahirlah ajaran Bhairawa Tantra yang mengajarkan Ngrogo Sukmo. Supaya bisa Ngrogo Sukmo melakukan upacara Pancamakara. Laki perempuan telanjang semua melakukan hubungan seks bebas untuk memenuhi syahwat bawah pusar. Supaya perutnya tenang, kasih makan segalanya, ada tumpeng, ada apa. Supaya pikirannya tenang, gak terganggu, minum arak. Supaya nanti kalau sukmanya pergi, tubuhnya tidak bergerak, makan daging manusia. Akhirnya sukmanya pergi, orang Magelang punya ilmu baru. Begitu sukma pergi diajak nyuri, namanya ngepet. Sukma pergi diajak bunuh orang, namanya santet. Sukma pergi diajak nyenengi perempuan, namanya pelet. Lahirlah di Magelang ini santet, pelet, ngepet. Makanya kalau cari ilmu itu yang asli di mana, ya dari sini, ya dari Magelang inilah aslinya santet, pelet, ngepet. Yang dulu disebut kedu, membawai sekitar Wonosobo,
Temanggung, Magelang lah. Orang yang mampu membunuh tanpa menyentuh, orang yang mampu mencuri tanpa mengambil, terus orang yang mampu dicintai tanpa merayu, ini nggak ada yang bisa ngelawan. Ajaran ini benar-benar ajaran yang sangat kuat di sini. Bahkan beberapa raja mengikuti aliran ini, termasuk Kertanegara. Kiai datang dimakan sama rombongan ini, disate, maka ada sekitar 1.500 orang di Jawa mati. Ulama-ulama datang dari Timur Tengah. Akhirnya Syekh Jumadil Kubro setelah penelitian ini harus dicarikan orang yang sanggup ngadepi situasi paling sulit seperti ini. Akhirnya dapat seorang ulama besar dari Persia, namanya Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi, yang inilah yang sanggup menaklukkan hampir seluruh ajaran Bhairawa Tantra. Lah nama Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi inilah yang kemudian oleh Akmil dikenal dengan nama Syekh Subakir. Dan kenapa Akmil ditaruh di sini? Negara pasti tahu alasannya. Jadi Akmil menempati kawasan ini bukanlah satu kebetulan semata-mata. Tapi dulu orang menyebut pakunya Nusantara ada di sini, namanya Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi, dan Akmil persis berada di tempatnya Syekh Subakir. Cuman orang Akmil kadang nggak ngerti. Nggak ngerti. Nggak ngerti oke apa tuh petilasan apa tuh makam apa? Malah dikira makamnya Semar. Ini dan Bung Karno tahu persis kenapa Akmil ditaruh di sini. Ya kenapa tidak ditaruh Surabaya, padahal perang 10 November itu di Surabaya. Kenapa tidak di Bandung yang terkenal Bandung Lautan Api? Kenapa ditaruh di sini? Ini bukan sesuatu yang kebetulan. Ini dalam peta militer, kalau dibaca dengan detail ada itu. Garis-garis yang bisa dibaca dengan ilmu tertentu. Nah inilah namanya Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi. Tanpa beliau yang bergerak, mungkin Kiai habis dimakan di tanah Jawa. Makanya orang Bhairawa terus berlari ke pesisir selatan, bergerak ke barat. Nah yang ke barat naik Karangbolong, naik kemudian ke Jambi Pitu Cilacap, naik Pelabuhan Ratu, masuk ke barat namanya Jampang di Sukabumi, baru kemudian ke ujung Kulon. Mereka makan orang lagi di sana, numbal lagi. Makanya kawasan Tumbal Baru disebut Banten. Dalam bahasa Sangsekerta, Banten itu artinya tumbal.